waktu 1 Mei ini aku buruh nggak ya? Aku jangan-jangan aku ini karyawan gitu. Ada isu politis juga nih antara buruh dan karyawan di masa rezim Orde Baru, karena itu ngapain ya gitu, aksi-aksi kayak gitu, emang dibayar berapa? Dituntut aja susah Pak, gimana nggak dituntut? Kita jadi kesel sendiri gitu. Oke, selamat datang di podcast Infit, ngobrol bareng kita bikin paham, kita semua buruh harus sejahtera. Oke, ini episode ke-12 ya, podcast Infit yang ke-12. Kita hari ini ngomongin soal buruh, karena momentumnya lagi pas karena bertepatan dengan Hari Buruh 1 Mei lalu ya. Kita mau ngomongin soal buruh, terutama nih banyak dari kita, terutama anak-anak muda, orang muda gitu, kita tuh kayak begitu jauh gitu dengan perjuangan buruh dan gerakan buruh. Nah, untuk memulai ke situ mungkin kita refresh dulu kali ya, munculnya gerakan buruh itu karena pada saat abad ke-19 itu memuncaknya revolusi industri, dan esensi dari perjuangan buruh itu adalah untuk memperjuangkan jam kerja yang panjang 12 sampai 16 jam kerja dalam satu hari. Kemudian perjuangan buruh itu, aksi demonstrasi buruh itu kemudian mendapatkan hasil menjadi 8 jam kerja dalam sehari. Mungkin itu ya sebagai pengantar. Nah, di sini kita ada teman-teman dari Migrancare, Mbak Trisna, dan ada Mbak Yuni dari Partai Buruh. Selamat datang di podcast Infit. Selamat datang. Oke, mungkin kita langsung ngobrol ke pertanyaan yang basic mungkin ya. Mungkin banyak teman-teman orang muda yang nggak paham sebetulnya siapa sih itu buruh gitu. Karena kita tuh masih kayak belum pernah selesai untuk membicarakan buruh. Ketika Hari Buruh tuh selalu orang-orang tuh terpisah-pisah gitu. Banyak yang kita bukan buruh karena kita kerjanya di perusahaan, di kantor, di tempat yang ber-AC. Sedangkan yang dimaksud dengan buruh bagi sebagian orang adalah yang kerja di pabrik, yang di tempat-tempat yang sifatnya kasar gitu ya. Nah, dari sini nih aku pengen nanya ke teman-teman. Siapa sih yang dimaksud dengan buruh itu gitu? Siapa dulu? Boleh Mbak Trisna dulu, boleh Mbak Yuni. Okay. Boleh aku dulu, nanti kamu tambahin. Kalau menurut saya, buruh itu orang yang bekerja di tempat bekerja ya, dan mendapatkan upah. Oke. Gitu ya. Oke, itu betul sekali Mbak. Jadi kalau kita coba merujuk pada peraturan perundang-undangan kita soal ketenaga kerjaan, di pasal 1 ayat 3 itu jelas mengungkapkan bahwa seperti yang diungkapkan oleh Mbak Yuni, bahwa tenaga kerja, pekerja atau buruh adalah seseorang yang mendapatkan upah atas gajinya gitu. Namun tadi kalau menyoal, udah langsung nih aku sambung lagi kan. Jadi kalau misal tadi ada ketidakpahaman terminologi buruh gitu kan, sehingga itu mengaburkan kesadaran kita bahwa waktu 1 Mei ini aku buruh nggak ya? Aku jangan-jangan aku ini karyawan gitu. Sempat ada tapi satu pertanyaan ini tadi penting, bahwa kita semua adalah buruh gitu. Ada satu pertanyaan yang sengaja aku lontarkan waktu ada satu kelas yang aku isi. Apa sih bedanya buruh dan karyawan gitu? Atau buruh dan pekerja gitu. Mereka menjawab bahwa kalau buruh itu bekerja di kasar gitu, di PT buruh pabrik gitu. Sedangkan kalau karyawan tuh orang yang bekerja di kantor, ngadep laptop gitu. Itulah namanya karyawan gitu. Namun setelah aku jelasin dan coba kita telusur lebih jauh, terminologi buruh itu penggunaan terminologi karyawan itu merujuk pada ada upaya kayak sengaja merubah terminologi pada masa Orde Baru, sehingga karyawan ini kan merujuk pada satu partai yang bergambar itu pengusaha lah, pengusaha. Sehingga dia ini golongan karya ya? Iya betul. Partai yang lebat. Nah, dari partai tersebut kemudian ingin mengkonstruksi ulang bagaimana buruh dan karyawan itu sengaja dibedakan agar perjuangan kelasnya itu terpisah. Kita kan lihat tuh di Orde Lama yang gerakan buruh yang bisa kumpul jadi satu, masifnya gerakan buruh,
Sehingga itu ingin coba diatur oleh pemerintah, membagi terminologi itu. Akhirnya muncullah terminologi karyawan gitu. Karya gitu, jadi orang yang berkarya gitu, semacam ya, jadi itu. Ya, sangat setuju bahwa ada penggeseran nilai-nilai politis ya, sebetulnya ada isu politis juga nih antara buruh dan karyawan di masa rezim Orde Baru, karena sebelumnya kan di tahun 50-an mungkin kita juga tahu ya bahwa penggunaan kata buruh itu ada di dalam undang-undang gitu kan, dan memang penggunaan kata buruh sendiri itu punya apa ya? Punya hubungan erat dengan ide perjuangan kelas gitu kan, perjuangan kelas dari salah satu ideologi yang pada saat itu juga lagi masif ya, Marxisme-Leninisme, atau pada saat itu adalah Partai Komunis kan. Dan makanya di masa Orde Baru itu istilah buruh itu mulai disingkirkan dan tidak dipakai, bahkan hari buruh itu sempat dilarang pada rezim Orde Baru gitu, karena lebih condong kepada ideologi komunis seperti itu. Tapi di rezim hari ini udah mulai lagi kan, setelah reformasi itu udah mulai banyak masyarakat sipil dan buruh yang melakukan aksi demonstrasi hari buruh gitu. Nah, selanjutnya mungkin aku mau membawa perjuangan gerakan buruh ini tuh ke kondisi hari ini gitu ya, di mana anak-anak muda ini banyak yang mungkin tidak relate dengan perjuangan buruh itu sendiri atau gerakan buruh, karena dia merasa itu tadi terlepas dari gue ini bukan buruh gitu, tapi gue tuh pekerja kantoran, gue kerja di SCBD gitu kan. Kantor gue lebih misalnya lebih nyaman untuk kerja gitu, beda dengan teman-teman buruh yang ada di pabrik gitu, yang kerjanya dari pagi pulang malam gitu kan. Sebetulnya ya kita sama, gajinya juga sama-sama UMR misalnya gitu, hanya beda lokasi gitu. Nah, bagaimana sih kita bisa mensinkronkan perjuangan gerakan buruh ini dengan orang-orang muda yang bekerja di misalnya di SCBD, di Sudirman, di Senayan gitu. Bagaimana kita bisa menyatukan ini bahwa mereka adalah bagian dari buruh itu sendiri, perjuangan buruh itu. Kalau bagi saya sih, orang muda ini harus segera sadar ya bahwa posisinya dirinya adalah buruh yang juga kalau misal kelas menengah, aspiring middle class, jadi sehingga mereka itu rentan gitu. Itu yang harus dipahami. Misal dari skema-skema yang ada, misalnya skema Cipta Kerja, membuat orang muda itu jauh dari kerja layak, jauh dari kesempatan kerja layak. Tingginya pengangguran, terus ketidakpastian kontrak kerja. Misal kontrak kerja bisa dibatalkan kapan aja gitu. Atau enggak skema outsourcing yang makin kuat, ataupun skema-skema lain yang ternyata masih negara tidak mampu untuk menjawab itu. Misal mitra kerja, gig economy, yang juga korbannya adalah orang muda. Kalau dalam kajian Migrant Care sendiri, kalau ngomongin orang muda, ini adalah orang yang tertinggi saat ini ya untuk menjadi korban dari modus baru perdagangan orang untuk bekerja ke luar negeri. Itu kita harus sadar bareng nih orang muda. Iya, dan satu lagi kasus yang baru-baru ini juga mencuat ya, yang viral ya, penipuan pemagangan mahasiswa untuk ke Jerman itu gimana tuh Kak? Kalau membaca gerakan buruh hari ini dikaitkan dengan peristiwa itu, ada hal apa sih yang kita miss gitu sebagai anak muda? Anak muda berarti dari kedua kejadian itu, bahwa itu makin menegaskan bahwa anak muda adalah orang yang tidak sadar kelas gitu. Sehingga akhirnya mereka terjerembab dalam satu peristiwa perdagangan orang gitu. Dalam artian perdagangan orang ini sekarang, universitas itu malah jadi apa ya, supply ke sebuah perusahaan-perusahaan di luar negeri yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan akademik ya. Misal kalau di Jerman Ferienjob memang dia legal di sana. Dia adalah satu program yang diselenggarakan khusus untuk mahasiswa di seluruh dunia agar bekerja di sana. Tapi kita harus tahu ada orang yang berusaha memanfaatkan itu lewat universitas-universitas. Universitas pun hanya menjadi tukang stempel, oke, silakan, ini bagus nih, sebuah prestasi bahwa mahasiswanya pergi ke luar negeri. Tapi bekerjanya begitu, dia menggantikan pekerja yang orang Jerman yang pada masa itu adalah masa winter ya, masa dingin gitu. Sehingga mereka di dalam rumah
minum wine, mungkin menghangatkan diri. Namun pekerja kita, mahasiswa kita di sana malah bekerja. Nah, pekerjanya nggak ada hubungannya dengan akademik ya, pendidikannya sama sekali. Jadi kayak misal QC ataupun sortir, parkir, nempelin label, itu nggak ada hubungannya. Tapi seolah-olah itu dibuat ini adalah program MBKM. Gitu. Ada yang oknum-oknum yang membawa gitu. Ya, penipuan-penipuan itu sebetulnya juga bagian dari, ya itu tadi kayak apa sih yang hilang gitu dari perspektif orang muda saat ini ya. Itu tadi yang seperti yang Mbak Trisna sebut, bahwa kita anak muda sekarang tuh hilang persepsi kesadaran kelasnya itu tuh kurang gitu. Kebanyakan di kelas. Iya, kebanyakan di kelas. Ya main-main lah, nongkrong-nongkrong gitu keluar. Oke, aku mau nanya ke Mbak Yuni nih, kita geser sedikit ya. Kita di sosial media nih, ketika Hari Buruh itu banyak banget masyarakat yang juga merasa bahwa itu orang ngapain sih aksi demo-demo gitu kan, bikin macet jalanan aja udah tahu orang lain juga mau kerja kali. Atau itu kalau untuk pekerja yang bukan pekerja kantoran ya, termasuk ojek online. Aku juga ada beberapa kali ketika lagi ada demonstrasi, aku naik ojek online gitu, dan dia drivernya cerita, itu orang yang pada demo bikin macet aja, ini mau lewat sini susah, lewat sana susah gitu kan. Ngapain sih demo-demo, udah terima aja gitu kan, namanya juga pemerintah itu kan. Nah, kalau pemerintah kan udah tahu gitu kan yang terbaik untuk rakyatnya gitu kan. Sedangkan ya kita tahu keluhan-keluhan itu pasti ada, tapi kan itu kan dia nggak sadar ya bahwa sebetulnya yang demonstrasi itu memperjuangkan si Pak Ojol ini yang bekerja sebagai buruh gitu. Nah itu dia, belum lagi juga ada, nggak cuman ojol ya, tapi juga misalnya orang-orang muda yang juga dia bekerja gitu kan, nyinyir gitu kan, kayak mereka ngapain sih aksi-aksi bikin ya itu tadi macet, bikin ricu, belum nanti ada apa namanya keributan gitu kan. Nah itu kan juga mereka sebenarnya paham nggak sih kalau kita tuh memperjuangkan kerja-kerja mereka gitu, kayak mereka bisa mendapatkan apa, cuti melahirkan, kemudian ada cuti menstruasi misalnya kan, itu kan juga karena dari perjuangan buruh. Nah dari kasus-kasus itu sebetulnya kita melihat kondisi gerakan buruh hari ini tuh seperti apa sih? Ini banyak perpecahan nih. Kalau dari Mbak Trisna gimana? Tugas Partai Buruh cukup berat. Iya, tapi kalau dari fenomena yang ada ya, tadi kalau kita menyoal kenapa sih tukang ojek kemudian ojek online terutama ya, dia resisten sekali dengan beberapa demonstrasi. Itu juga sekaligus menunjukkan bahwa ya negara gagal untuk memberikan status kepada si tukang ojek ini. Dia masuk pekerja atau masuk buruh atau belum, kan masih belum ada. Dia skemanya dianggap kemitraan. Sedangkan jaminan sosialnya juga nggak terjamin gitu. Sehingga dia juga sebenarnya ada kebimbangan kelas kali ya. Dia jadi bingung, aku itu mana gitu. Itu satu hal. Dan tentunya beberapa ironinya yang kemarin kalau kita aksi ada mungkin karyawan SCBD sedang lari-lari gitu kan. Ya, dia menganggapnya May Day holiday gitu kan. Padahal kita lagi berjuang gitu. Itu juga sebuah perjuangan panjang yang harus kita lakukan mau tidak mau, karena upaya-upaya merekonstruksi menghancurkan gerakan buruh melalui dari tadi karyawan, menggeser paradigma itu juga cukup panjang terjadi gitu. Dan itu gongnya menurut saya ada di orang-orang muda seperti kita gitu kan. Aku Gen Z loh. Jadi kita juga harus bareng terus gitu untuk mengkampanyekan bahwa gerakan buruh itu yang harus rise up mulai sekarang gitu. Karena inilah era-era yang era reformasi kan udah selesai. Meskipun ke depan saya yakin perjuangan akan makin berat, tapi kita harus punya kesadaran yang sama dulu gitu, dan itu timing buat kita gitu. Iya, memang cukup berat ya ini dari teman-teman. Emang banyak sih kayak gitu. Kemarin juga aku habis pulang aksi itu May Day. Itu aku sama teman-teman itu kan emang
biasanya kita motoran ya. Dan aku pun mungkin dibilangnya norak kali ya kalau naik Transjakarta kita sama teman-teman karena kita nggak ngerti caranya. Nah tadi kemarin kita bisa naik transport umum. Jadi kita bisa ke sana gitu. Nah pas pulang itu ada tuh bapak-bapak itu ngapain ya gitu, aksi-aksi kayak gitu emang dibayar berapa seperti itu. Terus kalau yang lagi viral-viral di media kan kadang itu kalau kita aksi gitu kan, padahal aksinya ya memang kita untuk memperjuangkan hak upah ya, yang kayak kemarin gitu kan, hak upah yang yang naik itu kan, itu mereka bilangnya malah apa kita, itu pasukan nasi bungkus. Mereka tuh nggak tahu bahwa gaji mereka tiap tahun naik, UMR itu naik itu karena dari perjuangan buruh dan aksi demonstrasi yang kalian lakukan tiap tahun atau dalam setahun ada berapa kali, itu kan hasil perjuangan ya, nggak mungkin turun dari langit gitu. Jadi agak kesel gitu kan, Pak, Bapak tahu nggak yang diperjuangkan itu tuh buat Bapak juga gitu, karena pemerintah itu nggak akan jalan kalau seandainya nggak yang kawan buruh itu advokasi gitu, kampanyain gitu, nggak semata-mata itu pemerintah langsung ngasih, enggak, kalau nggak dituntut aja susah Pak, gimana nggak dituntut gitu. Kita jadi kesel sendiri gitu. Kita pengen tahu nih apa kerja-kerja dari Migran Care sendiri ya dalam melihat fenomena Omnibus Law misalnya, kira-kira dampak apa yang sudah terlihat jelas begitu ya.